Wow, gila banget. Dia digadang-gadang sebagai otak di balik kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Lebih ke ngerampok kayaknya. Pasca demonstrasi besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan berujung pada tindak anarkis dan kerusuhan di mana-mana, ada satu nama yang mencuat yang selalu disebut-sebut. Dia digadang-gadang sebagai otak di balik kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Reza Khalid. Siapakah Reza Khalid dan bagaimana biografi dia? Mari sama-sama kita lihat di catatan pena kita. Muhammad Reza Khalid, atau yang lebih dikenal dengan nama Reza Khalid, merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia memiliki berbagai macam bidang usaha, dari retail, kebun sawit, jus, hingga minyak bumi. Reza sendiri dijuluki sebagai The Gasoline Godfather atau saudagar minyak, karena dia dianggap mendominasi bisnis minyak di Indonesia. Bisnis impor minyak via Petral dan kerap dianggap sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Namanya menjadi kontroversial karena terkait bisnis perminyakan di Indonesia yang melibatkan Petral, perusahaan milik Pertamina yang berbasis di Singapura yang bertanggung jawab dalam memasok minyak mentah dan BBM dengan harga yang tidak kompetitif. Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar per tahun, dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai 415 juta dolar. Khalid merupakan orang terkaya nomor 88 di Asia, versi Globe Asia. Dia menduduki peringkat ke-88 itu dari 150 orang terkaya di Asia. Wow, gila banget. Ya, nggak heran sih dia menjadi orang terkaya ke-88 karena kan usahanya aja kan di banyak sektor. Di minyak aja kan dia yang mendominasi bisnis minyak di Indonesia. Jadi wajar sih. Reza sendiri merupakan anak dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun binti Al-Khatiri. Reza Khalid menikah dengan Rustriana Adrianti yang kerap disapa dengan Ucu Reza pada tahun 1985 dan bercerai pada tahun 2012. Pertemuan mereka berlangsung singkat, yaitu pada pesta ulang tahun Ucu atau pesta ulang tahun calon istrinya ini. Lalu selang 3 bulan kemudian setelah bertemu di pesta ulang tahun itu mereka menikah. Pada tahun 1997 bulan Agustus, Reza tercatat mewakili PT Dwi Pangga Sakti Prima, perusahaan milik Siti Hutami Endang Adiningsih atau dikenal juga sebagai Mimik Soeharto dan Bambang Trihatmojo untuk membeli pesawat Sukhoi di Moskow, Rusia. PT Dwi Pangga sendiri tercatat melakukan penaikan harga tidak wajar, yaitu markup harga pada tahun 1966 untuk pembelian pesawat Hercules. Jadi pesawat yang tadi harganya itu 25 juta US dollar dinaikkan harganya menjadi 30 juta US dollar. Wow, banyak juga ya yang diambil untung tuh 5 juta US dollar ya. Tapi bukan untung lagi sih, itu lebih ngerampok kayaknya. Saat itu di Moskow juga dihadiri Ginanjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas 1997, dan Jenderal Wiranto, Kepala Staf Angkatan Darat, yang berencana untuk membeli sistem pertahanan lainnya di Rusia. Di tahun yang sama, wartawan mencatat tangan kanan Reza yaitu Johnny G. Plate, anggota DPR fraksi Nasdem daerah pemilihan NTT tahun 2015. Nama Reza mulai mencuat sehubungan dengan kasus yang melibatkan Setia Novanto, Ketua DPR RI, dalam kontroversi perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang emas yang besar di Provinsi Papua yang sudah berdiri sejak tahun 1966. Reza Khalid sendiri diketahui memiliki beberapa perusahaan seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Semua perusahaan Reza ini berbasis di Singapura dan didaftarkan di Pulau Virgin. Gila, banyak banget di perusahaannya ya. Pantas dia kaya. Kira-kira kalau dijejerin uangnya itu seberapa banyak ya? Reza pun ditenggarai ikut ambil andil dalam Pilpres tahun 2014. Dia ditenggarai sebagai donatur utama yang mendukung Capres Prabowo dan Hatta pada saat Pilpres 2014. Hal ini dibenarkan dengan tindakan dia, yaitu membiayai tabloid fitnah
obor rakyat dan membeli rumah di Polonia yang menjadi basis markas tim pemenangan Prabowo Hatta pada saat itu. Wow, ternyata dia ini punya hubungan ya spesial ya dengan Presiden Prabowo ya. Tapi apakah mungkin orang yang pernah mendukung Prabowo menjadi otak atau dalang di balik kerusuhan ini? Sedangkan mereka kan harmonis. Gimana menurut kalian? Pada tahun 2025, Direksi Pertamina Patra Niaga menjadi tersangka korupsi yang ditetapkan Kejagung. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi yang diketahui bekerja sama dengan saudagar minyak. Yang diketahui yaitu Reza Khalid masih memiliki kaitan dengan Patra Niaga melalui perusahaan putranya yang turut terjerat. Jadi, kasus ini menjadi awal mula ditetapkannya Reza Khalid sebagai tersangka. Gimana menurut kalian? Apakah benar Reza ini orang dalang di balik kerusuhan itu atau enggak? Tapi kalau menurut saya, aksi yang terjadi kemarin itu otentik dari masyarakat sendiri, dari rakyat sendiri yang sudah geram dan sangat geram dengan tingkah laku para pejabatnya, di mana satu sisi masyarakat susah mencari kerja, susah mencari makan, terus biaya ini itu semakin naik dan pajak di semua sektor dinaikkan. Di satu sisi tunjangan serta gaji yang didapatkan oleh para pejabatnya ikut naik. Jadi di saat masyarakat kesusahan, pejabatnya keenakan, hidup enak, dari situlah lahir aksi yang menurut saya itu autentik. Gimana menurut teman-teman?